bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Abrar ini untuk melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada idola kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sholat tarawih dan sholat witir yang berbahagia, sebelum sholat tarawih dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi, yaitu 1. Infak Ramadan. Pemasukan infak Ramadan tadi malam sebesar Rp160.000, ditambah dengan infak sebelumnya sebesar Rp570.000. Jumlah keseluruhannya sampai saat ini sebesar Rp730.000. Semoga yang telah berinfak diberikan rezeki yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Penyampaian tausiah malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Masrudin SPDI GR. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati penasihat Imam Masjid Al-Abrar Bapak Kasdim, kemudian yang kita hormati juga Ketua DKM Masjid Al-Abrar beserta seluruh pengurusnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu dan ananda semua yang soleh dan solehah. Baik, pada malam yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah singkat. Tema yang telah ditetapkan oleh Forum Komunikasi Wali Kota Tanjung Pinang malam ini adalah mempererat silaturahim. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Al-Anfal ayat 1. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjaga hubungan baik antar sesama. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kita, hubungan antara kita dengan saudara kita, hubungan antara kita dengan tetangga kita, hubungan antara kita dengan kaum muslimin. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, saling berziarah atau saling berkunjung. Terkadang karena kita jarang saling mendatangi, kadang tetangga di samping kita tidak tahu. Betul tak, Bu? Bu? Sehat, Bu? Bukan tadi udah selesai, udah aman? Karena kalau masih separuh nanti kepikiran. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sering datangi, walaupun hanya sekedar bercerita saja. Seperti ada sahabat saya yang luar biasa. Beliau bercerita yang barangkali saya tidak tahu. Tapi dengan beliau bercerita, Masya Allah, banyak pengetahuan yang saya ketahui. Makanya kalau kita bersilaturahmi, maka mempererat hubungan kita. Dan ingat, ada juga orang yang beranggapan yang paling utama itu adalah saudara kita, saudara kandung. Coba kita telah
Kalau kita sudah jauh dengan saudara kandung, kalau terjadi apa-apa, yang akan pertama mendatangi kita, membantu kita adalah yang ada di samping kita, tetangga kita. Makanya mari kita senantiasa saling mengunjungi sesama tetangga. Jangan suka bikin ulah sesama tetangga. Rasulullah pernah mewakili, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali baginda Nabi berkata, demi Allah tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Ada apa gerangan ya Rasulullah? Seorang tetangga yang tidak nyaman tetangga dibuatkan. Siang-siang harusnya tetangganya istirahat, malah hidupkan lagu yang macam-macam lah. Mata tak bisa terpejam, kaki bergoyang-goyang. Tahu maksudnya? Lagu-lagu yang aneh-aneh. Ini bisa saja menyebabkan tetangga kita menjadi tidak nyaman. Inilah sindiran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan dan kemanusiaan. Nah, Pak, Bu, kalau gotong royong, silahkan luangkan waktu. Barangkali sekali pertemuan kita tidak ada waktu karena kesibukan dan lain sebagainya. Kita titiplah kadang kue, makanan, mewakili bahwa kita tidak hadir. Tapi jangan sepanjang tahun kita tidak ada waktu luang. Jangan. Apa jemaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada juga yang beranggapan saya ini terhormat, pangkat saya lebih tinggi daripada yang lain, jabatan saya juga lebih tinggi daripada yang lain. Ingat, ketika kita berbaur dengan masyarakat, saya pernah sampaikan bahwa dia umpamanya seorang anggota dewan, barangkali levelnya dengan yang lain itu berbeda. Tetapi karena dia mau berbaur, kemudian duduk bersila di tanah, makan gorengan bersama, minum kopi bersama, apakah Allah akan menjatuhkan derajatnya? Tidak. Bahkan Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan memuliakannya. Orang akan berkata, ini bapak ini, dia saja yang sibuk, yang punya jabatan jauh daripada kita, tapi dia mau berbaur, pegang cangkul, pegang sapu lidi untuk bersih-bersih. Nah kita, barangkali dia sehari-hari minum kopi di kedai yang pilihan, tetapi dia mau duduk bersama. Itu anggapan mereka. Kenapa? Karena masyarakat akan melihat fakta yang terjadi. Jadi itulah jawaban ketika ada orang yang barangkali terhormat tapi dia mau berbaur. Dia akan membandingkan dirinya dalam hal yang baik. Dia saja seperti itu. Bagaimana dengan saya? Orang biasa. Masya Allah, ini perlu kita contoh. Itu mereka pikirkan. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya menghadiri acara antar masyarakat. Barangkali kita diundang di tengah masyarakat. Itu menyambung silaturahim di antara kita. Bayangkan, umpamanya kita ambil contoh, Ramadan ini sekali setahun kita hadir, kita melihat wajah teman kita, itu kita sudah bahagia. Karena momen ini sungguh luar biasa. Bagaimana kalau sekali setahun dia juga tidak ke masjid? Bayangkan, kita tidak tahu, sudah lupa wajahnya barangkali. Oleh karenanya, kalau kita rutin rajin berkumpul berbaur dengan saudara kita, itu menambah keceriaan dalam diri kita, bahagia sekali. Dan itu insya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan keberkahan kepada kita dan juga saudara-saudara kita.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada adabnya juga. Contoh misalnya, antara saya dengan si A, sama-sama laki bersahabat, akrab, karena rutin bersilaturahim, rutin silaturahim. Nah, karena kami sama laki-laki tidak boleh datang ke rumah istrinya kalau dia tidak ada, tidak boleh. Kenapa? Kita ke sana apabila ada teman kita ini yang laki-laki ini, suaminya. Nah, ini awal dari, mohon maaf tanda kutip, perselingkuhan. Kenapa? Sudah susah untuk dibaca, sulit. Kenapa? Karena orang beranggapan oh itu sahabatnya, temannya, jadi dianggap biasa. Hati-hati. Walaupun sahabat dekat kita, kalau kita mau berkunjung, maka pastikan kalau ada suaminya di situ datangnya. Begitu juga sebaliknya ibu-ibu. Kalau ada keluarganya di situ silahkan. Jangan sampai hal yang sepele membuat kita terjerumus sehingga merusak rumah tangga saudara kita. Dia buat alasan silaturahmi, tapi berantakan keluarga atau rumah tangga orang lain. Hati-hati. Jadi ada juga aturannya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau biasa kita bersilaturahim kepada saudara kita, maka kita ceria, senang, bahagia. Makanya Pak, Bu, kalau jumpa teman itu murah senyum, apalagi bulan Ramadan. Betul Bu? Bu, rajin senyum. Suami sendiri nggak pernah senyum. Kenapa dia nggak senyum? Puasa yang disalahkan. Siapa yang murah senyum, kebiasaan itu terbawa di saat dia berpuasa. Setelah Ramadan, dia akan murah senyum. Bulan Ramadan susah senyum, suka cemberut. Setelah Ramadan itu tambah parah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Jadi panjang lebar yang ingin saya mau sampaikan, namun waktu terbatas yang sudah ditentukan oleh FKM Kota Tanjung Pinang. Jadi kesimpulannya, mari kita pupuk hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Sering berkunjung kepada saudara kita. Berikan hadiah kepada mereka. Karena Rasulullah menerima hadiah. Rasulullah itu tidak menerima zakat, tapi dia menerima hadiah. Jadi kalau ada saudara kita yang memberikan hadiah berupa minuman kaleng, boleh minuman kaleng. Tapi kalau hal-hal yang sangat berharga, biasanya itu ada catatan, tidak boleh, gratifikasi namanya. Kalau cuma minuman, apalagi es, cola, insya Allah tidak menambah keberkahan kita, bahkan menambah hubungan baik kita dan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian terus singkat, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pelaksanaan sholat tarawih yang bertindak selaku imam, mohon kesediaan dari Ustadz Masrodin SPDI GR dan Bilal oleh saudara Adri Evan Rashid. Dan untuk pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 8 rakaat, 2 rakaat salam. Sedangkan sholat witir 3 rakaat, 1 salam. Baiklah, selaku MC saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.